Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas sebuah device yang menurut gue sesuai dengan judulnya, itu kalian gak perlu ragu lagi buat beli device ini teman-teman ya. Jadi menurut gue secara pribadi di tahun 2023 kalau kalian punya duit, beli aja iPhone ini tanpa banyak pikir panjang, gak perlu ragu-ragu teman-teman. Karena apa? Karena ada banyak banget alasan-alasan yang bikin gua untuk merekomendasikan kalian untuk beli device ini di tahun 2023 teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke pembahasan video berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi ini adalah iPhone 11 Pro teman-teman ya. Nah, jadi bagi gue secara pribadi teman-teman, dari pengalaman gue yang udah gue rasakan dengan iPhone 11 Pro ini ya selama setahun lebih guys, gue sangat merekomendasikan kalian untuk beli iPhone 11 Pro ini. Kalau kalian punya budget ya, kalau ada yang basi baru kalian boleh langsung beli, karena menurut gue untuk iPhone 11 Pro ini kalian jangan banyak pikir panjang lagi atau pikir terlalu lama, ambil aja. Kalau masih ada unit baru kalian langsung beli aja teman-teman. Kenapa? Di sini akan gue jabarkan beberapa alasannya dari pengalaman gue teman-temannya, dari experience gue pakai iPhone 11 Pro. Jadi yang pertama adalah itu dari sisi spesifikasi teman-temannya. Tetap aja ini performa adalah nomor satu ya. Jadi untuk iPhone 11 Pro ini lahir tahun 2019 menggunakan chipset A13 Bionic teman-temannya. Untuk kameranya di sini ada 3 lensa, dimana menurut gue 3 lensa ini salah satu nilai utama di iPhone 11 Pro guys ya, dibandingkan dengan iPhone 11 yang cuman 2 lensa. Untuk iPhone 11 Pro gue memang ngerasa lebih unggul banget ya untuk hasil kameranya dibandingkan dengan iPhone 11. Itu yang gue rasakan teman-temannya. Jadi ini murni adalah pendapat pribadi gue. Kalau kalian nggak setuju nggak apa-apa. Tapi gue sharing, berusaha sharing itu seobjektif mungkin teman-temannya. Jadi benar-benar dari device-nya itu yang gue rasakan apa, bukan dari pendapat gue secara pribadi atau gue suka iPhone 11 Pro, enggak. Tapi ini murni dari device-nya teman-temannya. Nah, jadi dari sisi performa teman-teman dengan chipset A13 Bionic itu gue ngerasa memang untuk segala macam hal yang gue butuhkan itu bisa dilibas habis dengan iPhone 11 Pro ini. Jadi kalau cuma buat desain di Canva, desain ringan, preset-preset ngedit foto dengan preset-preset yang ada itu masih oke banget. Streaming, terus buka YouTube, main game, Mobile Legends, PUBG, kalian mau main Genshin Impact pun semuanya nggak ada masalah sama sekali guys ya. Jadi kalau kalian mau bikin konten juga, untuk baterainya juga oke, untuk kameranya juga bagus, jadi nggak ada masalah sama sekali teman-temannya. Ini gue bahas dari sisi performa. Jadi yang gue rasakan adalah kalau untuk dari sisi performanya oke banget guys ya. Itu alasan yang pertama guys. Oke guys, terus yang kedua adalah balik lagi guys dari sisi kameranya. Nah, selain performanya yang menurut gua masih sangat menunjang banget di tahun 2023 ini, untuk hasil kamera dan video di iPhone 11 Pro ini juga masih bagus banget teman-temannya. Sebenarnya kalau di compare dengan iPhone terbaru sekarang kayak iPhone 14 Pro ya, atau varian iPhone 13 ke atas, memang udah kalah sama iPhone yang terbaru, cuman kalahnya nggak jauh teman-temannya. Kalau secara sekilas pun kadang-kadang kita sulit ngebedain ini ternyata hasil kamera iPhone 11 Pro. Jadi menurut gua guys, dibandingkan dengan iPhone 11, untuk iPhone 11 Pro ini untuk hasil kameranya gua ngerasa lebih sedikit cerah, itu yang gua rasakan teman-temannya. Selain itu kan lensanya ada 3 yang membuat pasti lebih unggul lah ya. Ada 3 lensa dibandingkan dengan 2 lensa ya, gue ngerasa memang untuk urusan kamera video juaranya nih untuk iPhone 11 Pro dibandingkan dengan iPhone 11 teman-teman ya. Kenapa gue compare ke iPhone 11? Karena bagi gue secara pribadi iPhone 11 adalah iPhone yang masih laris banget di pasaran untuk zaman sekarang, mengingat usianya yang udah hampir 4 tahun sebentar lagi teman-temannya. Jadi untuk alasan yang kedua ini dari sisi kameranya gue bisa bilang keren banget, masih sangat nampol di tahun-tahun sekarang guys ya. Oke guys, selanjutnya adalah dari sisi desain. Kalau bagi gue secara pribadi jujur ya, kalau untuk desain ini gue bilang sangat-sangat premium. Kenapa teman-teman? Karena di sini pertama-tama kalian bisa lihat sendiri ya, kalau untuk build quality-nya memang ini tuh warnanya ngedaf, itu membuat sensasi atau kesan premiumnya tuh muncul banget teman-teman ya. Jadi warnanya ngedaf, beda dengan iPhone 11 yang warnanya itu nggak ngedaf tapi dia kayak
kaca glass gitu teman-teman. Jadi kelebihannya untuk desain seperti ini tuh adalah dia kelihatan lebih premium, kemudian nggak gampang minyakan teman-temannya. Jadi build quality-nya ini bikin kita itu megang handphone tuh enak teman-teman. Kalau untuk iPhone 11 kan gampang berminyak teman-teman, atau segala macam iPhone yang belakangnya itu kaca itu gampang berminyak, kayak iPhone 8, 8 Plus teman-teman ya. Untuk iPhone XR yang kaca-kaca gitu, itu tuh bagi gue secara pribadi ya itu gampang minyakan. Jadi untuk alasan yang ketiga ini bagi gue secara pribadi untuk desainnya ini lebih unggul teman-teman daripada iPhone 11 teman-teman, karena memang ini kelihatan premium banget dan nggak ngebosenin buat dilihat teman-temannya. Untuk dipakai sehari-hari zaman sekarang juga masih keren banget, nggak malu-maluin teman-temannya. Oke, hal keempat alasannya kenapa untuk iPhone 11 Pro ini kalian layak beli, nggak usah banyak pikir lagi, karena ini adalah besaran layarnya teman-teman yang hanya 5,8 inci dibandingkan dengan iPhone 11 yang 6 incian dan iPhone 11 Pro Max yang mungkin lebih gede teman-teman. Untuk iPhone 11 Pro ini lebih compact di tangan. Jadi gua secara pribadi teman-teman, walaupun gua sekarang pakai iPhone 11, tapi gua ngerasa iPhone 11 Pro itu lebih compact di tangan gua dan gua lebih nyaman karena nggak gede teman-teman. Mau nontonnya memang nggak segede iPhone 11 tapi is okay. Untuk pengoperasian sehari-hari menggunakan satu tangan tuh menurut gua lebih enteng daripada menggunakan iPhone yang sedikit jumbo ya bentuknya teman-teman. Jadi untuk alasan yang keempat ini murni dari pendapat gue setiap pribadi untuk urusan besaran layarnya tuh dia lebih compact dengan tangan kita guys ya. Jadi memudahkan kita untuk multitasking dalam sehari-hari. Oke guys, alasan yang terakhir dan menurut gue yang paling penting adalah iPhone 11 Pro ini masih dapat update iOS dari Apple teman-teman ya. Jadi untuk iOS 17 nanti iPhone 11 Pro ini gue yakin dapat. Terus untuk tahun depan gue juga yakin banget untuk iPhone 11 Pro ini masih dapetin update iOS terbaru, dan gue rasakan adalah mungkin 2 tahun lagi baru nggak dapet update iOS. Itu prediksi teman-teman ya, tapi siapa tahu Apple terus melanjutkan support iOS untuk iPhone 11 Pro ini teman-teman ya. Jadi dari beberapa alasan yang gue sebutkan di sebelumnya ini itu semua gue kembalikan ke kalian teman-teman ya. Karena alasan-alasan yang gue jabarkan di sini itu adalah murni dari pengalaman gue, bukan nanya orang, bukan hasil gue ngeriset, enggak. Tapi ini dari pemakaian pribadi gue yang udah gue temui dalam kehidupan gue sehari-hari, apa aja sih kelebihannya gitu teman-temannya. Kalau kalian tanya ke gue teman-teman, ini apa saja sih kekurangannya? Ada guys. Kalau untuk kekurangannya gue bisa bilang dari sisi baterai. Karena gue udah terbiasa menggunakan iPhone 11, jadi gue ngerasa untuk baterai di iPhone 11 Pro ini memang nggak seefektif iPhone 11. Gue nggak bilang boros teman-teman, tapi gue bilang nggak seefektif iPhone 11. Dalam artian iPhone 11 tuh lebih efektif aja dalam penggunaan baterainya. Nah, gue nggak bilang iPhone 11 Pro ini boros, tapi efektifnya tuh lebih kalah dibandingkan dengan iPhone 11. Jadi iPhone 11 lebih unggul dari efektivitas baterainya. Nah, terus kalau ada yang bilang, "Bang, untuk iPhone 11 Pro kan layarnya juga udah OLED, Bang. Jadi pasti salah satu keunggulan ya." Nah, itu nggak gua sebutin sebagai salah satu keunggulan karena zaman sekarang semua handphone itu udah kebanyakan OLED teman-temannya. Jadi udah biasa, guys. Fast charging udah biasa, NFC udah biasa. Kalau untuk 5G, gue bisa bilang iPhone 11 Pro ini masih memiliki kekurangan di hal tersebut ya. 5G belum support sayang sekali, tapi melihat keadaan zaman sekarang di Indonesia, zaman now ini kayaknya 5G itu belum terlalu booming teman-teman ya. Maybe tahun depan atau tahun setengah lagi baru 5G itu merata. Karena untuk 4G pun di pelosok-pelosok masih belum masuk teman-teman. Jadi kalau untuk 5G itu mungkin hanya di kota-kota besar sementara aja guys ya. Oke guys, jadi sekian video gue kali ini teman-temannya. Semoga video gue ini memberikan kalian sedikit gambaran yang apalagi yang habis dapat THR nih, mau ngerayain Idul Adha teman-temannya. Pengen beli handphone baru, kalau nggak pengen iPhone 11 ya cobalah beli ke iPhone 11 Pro teman-temannya. Jadi video ini gue bikin agar sedikit memberikan kalian gambaran dalam menentukan pilihan kalian. Karena bagi gue secara pribadi iPhone 11 Pro ini masih bisa tahan untuk beberapa tahun ke depan teman-temannya. Nah, itu aja sih teman-teman yang pingin gue sampaikan. Selama masih ada unit baru, beli aja teman-teman, jangan banyak pikir.
Kalau ada unit second baru yang menurut kalian worth it atau layak untuk dibeli, bolehlah kalian beli teman-teman ya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya teman-temannya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan, dan selamat liburan juga teman-temannya. Bye bye.